Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Uswatus Sholihah SAGMA selaku dosen mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan yang insyaallah sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai bijak bermedia sosial di era digital. Media sosial tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga kita. Betul apa betul? Media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berkomunikasi maupun bersosialisasi. Hanya dengan satu genggaman saja, kita bisa bertukar informasi, kita bisa berbagi pikiran, kita bisa mengakses foto atau video, dan kita bisa memiliki banyak pengetahuan baru. Di era yang serba digital ini, kita akan dianggap gaptek atau kurang update jikalau kita tidak memiliki akun media sosial. Karena di zaman ini, media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat dan bahkan sudah menjadi kebutuhan. Namun, di sisi lain, media sosial mengambil peran kehidupan ke hal-hal yang bermaslahat sampai berbuat jahat. Mirisnya, masyarakat tidak mengetahui bahwa kejahatan yang mengintai di dunia maya ini karena tingkat penggunaan media yang sangat tinggi. Namun, literasi digital dari masyarakat sendiri ini semakin lemah. Maka dari itu, bagaimana sih kita harus bijak dalam bermedia sosial? Bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya? Yang pertama yaitu kita harus bisa meng-cross-check kebenaran berita. Supaya kita mengetahui berita tersebut, berita yang benar atau hoak, kita harus membaca berita tersebut dengan teliti. Jangan sampai kita membagikan berita tersebut, nge-share ke orang lain tanpa kita mengetahui kebenarannya terlebih dahulu. Karena seringkali kita hanya melihat judulnya saja tanpa memperhatikan isinya. Sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap kita. Kita akan berdosa ketika kita menyebarkan berita tersebut, ternyata berita tersebut adalah berita hoak. Nabi Rasulullah SAW bersabda, dalam Islam menegaskan, cukuplah seorang muslim dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan sesuatu yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim nomor 7. Maka dari itu, janganlah kita tergesa-gesa dalam menyebarkan berita. Yang kedua yaitu tidak membagikan informasi pribadi. Kita tidak pernah tahu informasi mana yang akan menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu, kita sebisa mungkin menghindari untuk membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, ataupun jadwal kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan media sosial untuk pengembangan diri. Pengembangan diri di sini yaitu untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas diri kita dengan cara mengikuti seminar online atau mencari informasi tentang workshop, atau mungkin bisa juga dengan cara melihat konten-konten yang menurut kalian semua sukai yang berguna untuk meningkatkan skill diri, kemampuan masing-masing. Selanjutnya yang keempat yaitu menghindari penyebaran konten yang berbau sara, pornografi maupun kekerasan.
saat bermedia sosial, rasanya mengupload atau mengunggah foto atau video merupakan suatu kewajiban. Namun, jika itu melanggar aturan atau hukum, maka dari itu sebaiknya kita memblokir akun tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir yaitu menghargai hasil karya orang lain. Menghargai hasil karya orang lain merupakan bentuk apresiasi kepada orang lain atas kemampuan mereka, seperti dalam bernyanyi atau dalam membuat konten yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat banyak. Jangan sampai kita itu berkomentar terhadap karya orang lain dengan menyakiti hati mereka, karena dalam bermedia sosial itu sudah ada hukum dan undang-undangnya. Maka dari itu sebaiknya kita harus bisa berkomentar atau berpendapat dengan bijak. Semoga kita bisa lebih bijak dalam bermedia sosial, mampu memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.